Back to school, back to reschool di sini di Padang Gadget Review, dan kali ini kita bakalan roasting habis-habisan Vivo Y16 ya. Jadi Vivo nekat ngirim Vivo Y16 produk terbarunya ini untuk di roasting habis-habisan di Padang Gadget Roasting. Dan gak perlu banyak baca lagi, mari kita roasting. Dan di depan ini kita udah ada Vivo Y16, dan di sini kalian wajib tonton sampai habis video ini. Kenapa kalian harus mikir-mikir dulu untuk membeli Vivo Y16 ini? Karena di sini saya juga bakalan kasih bocoran ke kalian semua untuk tidak membeli, atau kenapa kalian jangan membeli Vivo Y16 di tahun 2022 ini. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing untuk satu unit dari Vivo Y16. Dan di sini kita bakalan review dulu dari packaging yang diberikan sama Vivo Y16 ini. Seperti yang dilihat di video ini, Vivo Y16 itu lebih mengunggulkan dari desain belakangnya, ya, dengan warna yang berbeda dari ponsel-ponsel Vivo sebelumnya. Dan di sini juga ada yang sedikit lebih menonjol dan besar dengan dua bulatan kamera yang lebih estetik dibanding dengan Vivo generasi sebelumnya. Dan di sini itu ada logo Vivo, di sini ada Vivo Y16 serinya, dan di sini adalah bentuk wujud dari gambaran isi dalam dari si Vivo Y16. Dan di sampingnya sendiri itu masih ada tulisan Vivo, dan di sini ada tulisan print with soy ink ya. Jadi ini mencerminkan kalau misalnya di packaging Vivo ini itu lebih ramah lingkungan ya. Jadi Vivo sangat memperdulikan kelangsungan kehidupan manusia di era digital ini. Di bawahnya itu kosong, dan di samping sini ada tulisan dari brand Vivo, dan di bagian belakang di sini ada sedikit bocoran informasi dari spesifikasi Vivo Y16. Dan di sini Vivo Y16 sudah menggunakan baterai 5000 mAh yang standar untuk di harga range di bawah harga 2 jutaan. Dan di sini di Vivo Y16 juga sudah menggunakan fingerprint di samping ya. Jadi sudah juga didukung dengan Face ID. Dan di belakangnya lagi itu Vivo hanya ada kamera doang. Jadi nggak ada lagi fingerprint yang ada di bagian di belakang, karena fingerprintnya udah ada di samping. Di belakangnya ada AI dual kamera. Jadi kamera apa aja yang bakalan disuguhin sama Vivo Y16 ini, tonton video ini sampai habis biar kalian tahu apa aja kelebihan dari si Vivo Y16. Dan di sini dituliskan itu Vivo Y16 sudah menggunakan RAM 3GB dengan penyimpanan internal 32 GB. Dan di sini yang bakal kita unboxing sebentar lagi itu adalah varian warna Stellar Black. Itu adalah warna black, atau bahasa Indonesianya itu warna hitam. Jadi informasi itu kalian wajib tahu kalau black itu adalah hitam. Nah itu aja, mari langsung aja kita unboxing untuk Vivo Y16 dengan varian warna Stellar Black. Dan di sini langsung aja dengan tampilan display dari unit handphonenya di Vivo Y16 dengan warna Stellar Black. Di sini sama seperti biasa ada barcode IMEI dan juga tipe kode dari si Vivo Y16. Kita singkirin dulu untuk unit dari Vivo Y16, dan kita mau lihat juga apa aja yang sudah diberikan setiap pembelian dari Vivo Y16 ini. Di sini ada IMEI yang harus ditempel di kartu garansinya. Dan di sini juga ada panduan ringkas sedikit kitab-kitab yang ada di dalam kotak. Dan di sini ada kartu garansi. Dan untuk bagian dalamnya di Vivo Y16 ini sudah dilengkapi dengan charger ya.
Jadi masih dikasih charger untuk pembelian Vivo Y16, dan ini adalah charger yang dimiliki sama Vivo Y16 dengan adapter berkekuatan output 5 volt dan 2 ampere. Jadi standar lah ya untuk pembelian dengan harga di bawah 2 jutaan, itu standar. Dan di sini Vivo juga memberikan kabel USB, dan ternyata di Vivo Y16 ini sudah didukung dengan USB Type-C. Jadi lumayan worth it untuk dipakai ketika menggunakan kabel USB ini untuk transfer data atau cuman mentransfer arus biar jauh lebih cepat. Oke juga, oke sip. Kita lihat lagi lanjut dari yang ada di dalam ini. Ternyata di sini ada SIM injektor. Barang kecil tapi dengan harga yang mahal. Oke, itu aja, nggak ada lagi yang ada di dalam paket pembelian dalam packaging yang dimiliki sama Vivo Y16. Oke, langsung aja kita bakalan langsung review dari performa yang bakal disuguhkan ketika kalian beli Vivo Y16 ini. Dan di sini kita udah ada dua varian warna yang berbeda dari Vivo Y16. Yang sebelah kanan itu menggunakan warna Stellar Black, dan di sini ada warna gold. Dan untuk desain belakangnya sendiri di Vivo Y16 ini, untuk desain finishing yang diciptakan dari efek gradasi dari Vivo Y16 ini ternyata keren banget, keren pakai banget di kedua warnanya. Karena ada sedikit serpihan-serpihan hujan. Tahu aja untuk di bulan September ini adalah musim hujan, jadi kedua warna ini menghasilkan seperti rinai-rinai hujan. Tapi untuk secara keseluruhan dari desain belakang ini sangat berkelas dengan harga di bawah 2 jutaan. Vivo keren banget untuk menciptakan desain finishing yang seperti ini ya. Tapi untuk pilihan warna ini tergantung dari selera masing-masing untuk pilihan warnanya sendiri. Tapi untuk rekomendasi yang paling bagus itu untuk warna yang gold. Oke banget. Oke deh, mari langsung aja kita bakalan review untuk warna gold, karena warna gold yang sangat menarik di pandangan kameranya kita ini. Oke, langsung aja kita bakalan roasting sedikit untuk desain yang dipakai sama si Vivo ini. Tapi gagal roasting sepertinya, karena untuk desain seperti ini sangat keren sekali, dan ditambah lagi dengan desain kamera besar seperti ini dengan dual kamera, itu memberikan kesan yang walaupun harganya di bawah 2 jutaan tapi terkesan harga seperti harga flagship pada umumnya. Ya, di sini ada kamera belakangnya. Di per lensa ini Vivo menghadirkan satu lensa untuk satu boba yang ada di sini. Ini bukan boba lagi sih, tapi ini udah kayak kacang atom. Dan di sini ada flash LED, dan di sini ada tulisan aspherical camera. Dan di bawahnya ada logo Vivo yang kalau di kamera nggak kurang sedikit kelihatan. Itu adalah logo Vivo yang vertikal kalau misalnya dilihat dari seperti ini. Dan untuk desain sampingnya sendiri di Vivo Y16 itu masih menggunakan desain 2,5 dimensi. Jadi ketika kita genggam seperti ini itu masih keras dan kurang nyaman kalau misalnya kita memegang Vivo Y16 ini dengan waktu yang lama. Tapi karena efek 2 dimensi ini juga, permukaan ini terasa datar dan bagus. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Dan di bagian paling bawah di sini kita bisa lihat untuk port yang disediakan untuk pengecasan atau konektor pentransferan data sudah menggunakan USB Type-C. Dan di sini di sebelah kirinya itu ada speaker single, dan di sini ada mikrofon, dan di sebelah kanannya itu ada jack audio 3.5.
Dan di sebelah kanannya ini Vivo Y16 itu tidak ada tombol apapun alias polos. Dan di bagian atasnya sendiri itu ada SIM tray dengan 3 slot kartu. Jadi bisa untuk 2 provider dan 1 untuk micro SD. Dan di sini ada lubang untuk Vivo masukin jarum SIM injektor untuk buka SIM tray-nya. Dan di sebelah sini, sebelah kiri di Vivo Y16 itu ada tersedia tombol up dan down, dan di sini adalah sidik jari beserta tombol power on off. Dan itu aja untuk desain yang disuguhkan dari Vivo Y16 ini. Dan untuk Vivo Y16 ini sudah dilengkapi dengan ukuran layar 6,51 inch dengan ultra all screen untuk memberikan visual yang lebih besar dengan ukuran 6,51 inch dengan resolusi HD plus dengan panel layar IPS dan juga dilengkapi dengan eye protection. Jadi di sini ada fitur untuk memberikan kenyamanan ketika kita menggunakan Vivo Y16 ini dengan waktu yang lama, untuk memberikan kenyamanan dan menjaga mata kita tetap aman. Dan ini sebenarnya udah lama juga digunakan di seri-seri Vivo sebelumnya. Dan untuk kamera belakangnya sendiri dengan desain yang seperti ini, untuk informasi dari Vivo-nya sendiri, untuk kamera belakang dari Vivo ini itu menggunakan resolusi 13 megapiksel untuk kamera yang paling atas sebagai kamera utamanya, dengan menggunakan kamera makro di bawah ini untuk pengambilan objek yang kecil dengan resolusi 2 megapiksel. Dan ini adalah pengambilan dari Vivo Y16 dengan kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel untuk pengambilan video di malam hari. Jadi untuk tingkat kestabilannya yang standar aja, tapi untuk hasil kamera 5 megapiksel ini sangat jernih, dan untuk kestabilannya masih standar karena tidak menggunakan AIS dan OIS. Dan ini adalah hasil foto menggunakan kamera depan dari Vivo Y16. Dan untuk pengambilan kamera belakang dari Vivo Y16 ini dengan resolusi 13 megapiksel itu bisa mendapatkan resolusi sampai 1080. Jadi balik lagi dengan tingkat kestabilan yang standar aja, tidak bisa sampai ke 60 frame rate per second. Dan untuk resolusi di tempat yang minim cahaya lumayan oke, tidak terlalu banyak noise, dan lumayan untuk kebutuhan konten ala-ala. Dan ini adalah kamera belakang dari Vivo Y16, hasil jepretan dari kamera belakang Vivo Y16. Dan di sini kita bakalan bahas juga untuk performa yang bakalan kalian rasakan ketika kalian membeli Vivo Y16 ini. Dan di Vivo Y16 ini sudah didukung dengan basis Android 12 dengan Phantots OS 12. Jadi bakalan memberikan efek visual yang bakalan jauh lebih menarik dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan di Vivo Y16 ini juga sudah dilengkapi dengan prosesor dari MediaTek Helio P35 dan juga sudah didukung dengan kecepatan clock speed 2.3 GHz dengan bantuan 8 otak atau octa-core dengan fabrikasi FinFET 12 nanometer. Dan di Vivo Y16 ini juga sudah didukung dengan RAM 3 GB dengan penyimpanan internal 32 GB. Yang kalau misalnya itu kurang bakalan bisa ditambahkan juga dengan slot micro SD. Dan untuk yang bakal kita mau roasting juga di Vivo Y16 ini, kenapa masih menggunakan prosesor dari Helio P35, kenapa nggak pakai seri
G atau menggunakan prosesor yang lain yang jauh lebih tinggi dan versi upgrade dari si Vivo-nya sendiri. Dan dengan penyimpanan internal 32 GB di Vivo Y16 ini sudah digunakan sebanyak 1,9 GB. Dari yang sisa, si pengguna Vivo Y16 ini hanya mendapatkan 15,73 GB. Ya, jadi udah termakan 12 GB untuk sistem, dan untuk aplikasi bawaan itu udah dimakan 3,1 GB. Jadi lumayan besar juga untuk sisa yang bakal kalian dapatkan untuk dalam penyimpanan foto, video, dan aplikasi yang mau kalian tambahkan juga. Dan walaupun Vivo Y16 ini menggunakan prosesor jadul P35 dengan clock speed yang lumayan kenceng, jadi di sini juga bakalan dikasih solusi untuk kalian bisa menikmati game tanpa gangguan. Di Vivo Y16 ini sudah dilengkapi dengan fitur mode e-sport yang memungkinkan ketika kalian bermain game itu nggak bakal bisa diganggu lagi dengan panggilan yang masuk ataupun dengan jaringan yang nge-lag. Secara otomatis ketika diaktifin mode e-sport itu bakalan langsung memfokuskan jaringan, performa, prosesor, RAM, baterai itu ke dalam gamenya jika mode e-sport ini diaktifkan. Dan di sini di Vivo Y16 ini juga sudah didukung dengan bisa menjalankan game secara otomatis walaupun di saat layar yang mati. Karena di Vivo Y16 ini sudah dilengkapi dengan fitur yang paling best dari Vivo dengan fitur multi turbo 5.5 dan juga didukung dengan Ultra Game Mode dengan 4 lapisan perlindungan yang memungkinkan ketika kalian menggunakan Vivo Y16 ini untuk bermain game itu tidak bakalan cepat panas atau overheat. Jadi secara keseluruhan untuk Vivo Y16 ini ternyata tidak ada alasan untuk kalian tidak membeli Vivo Y16 karena dengan harga yang cuma dibanderol dengan harga 1.799 aja udah mendapatkan desain yang seperti ini dan performa yang oke punya. Jadi dengan video kita yang mau ngerosting tadi terbantahkan dengan review yang kita sudah lakukan secara nyata dari Vivo Y16. Jadi buat kalian yang penasaran juga dengan spesifikasi Vivo lainnya, kalian bisa kunjungi di Instagram kita padanggadget_solok, dan kita bakalan kembali lagi dengan roasting yang gak berguna dan dengan video edukasi tentang penjelasan dari gadget yang mau kalian pinang. Dan saya Rizkul pamit undur diri, see you next time and see you next video.